wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam, kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita sholat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita ketemu lagi. Ini pakai kacamata, ganteng kira-kira. Baik, sudah mulai tambah usianya sehingga kalau baca itu mulai tonton sedikit. Biasanya saya pakai slide, ini sekarang tidak pakai slide. Ini kemarin belum sempat untuk naruh di slide dan bawah. Baik, kita masuk di bab berikutnya. Yang sebelumnya kita bahas tentang masalah syafaat ya. Kita membahas masalah syafaat, sudah kita membahas tentang masalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Masalah hidayah sudah kita bahas ya. Belum? Yang innaka tahti man ahbabta yang berkenaan dengan meninggalnya Abu Thalib. Belum ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu ketika yang namanya Abu Thalib sakaratul maut, biasa dikocok motor Bismillah, jangan ketawahi. Jadi pas ketika ada sakaratul maut, itu yang namanya Abu Thalib, itu Rasulullah Muhammad SAW itu nyoba mendampingi beliau. Jadi pas Abu Thalib itu sedang posisi sakaratul maut, Rasulullah SAW itu ada di samping beliau. Lah, di sampingnya Abu Thalib pun juga ada namanya Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal. Ada Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal. Rasulullah Muhammad SAW itu kemudian bilang sama Abu Thalib, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha illallah. Rasulullah Muhammad SAW itu terus, kalau dalam bahasa kita itu kan mentalkin. Kalau di dalam riwayat itu kan ada kalimat laqinu mautakum ila ilaha illallah. Talkinkan orang yang akan meninggal di antara kalian semua itu dengan kalimat la ilaha illallah. Lah, ini Rasulullah SAW itu mencoba mentalkin, karena posisinya yang namanya Abu Thalib itu kan kafir. Abu Thalib itu orangnya kafir. Nah, dia ini masih mengakui Tuhan selain Allah, masih menyembah patung, mengikuti nenek moyang sebelumnya, menyembah Lata, Manat, Uzza, itu yang disembah oleh Abu Thalib. Rasulullah itu pas ketika dia ini masih sakit keras itu, beliau ingin mencoba untuk mengingatkan dan mentalkin dengan kalimat ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha Allah. Wahai pamanku, coba bilang la ilaha illallah, sebuah kalimat yang nantinya saya bisa berhujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lah, ternyata kemudian yang namanya Abu Jahal sama Abdullah bin Abi Umayyah itu yang tadi di sampingnya Abu Thalib itu ngomong,
Faqala lahu atarghabu an millati Abdul Muthalib. Apakah kamu itu benci, kamu tidak suka dengan agamanya Abdul Muthalib? Abdul Muthalib itu kakeknya Rasulullah Muhammad SAW. Kakeknya Rasulullah Muhammad SAW itu kafir. Kalau bapaknya kafir atau enggak? Kalau bapak ibunya Nabi kafir atau enggak? Kafir. Itu jadi masalah itu. Nanti. Baik, saya tidak bicara bapak ibunya Nabi. Nanti akan kita ketemukan di kitab yang lain. Atau an millati Abdul Muthalib. Kamu Abu Thalib, apakah kamu tidak suka, benci sama agamanya Abdul Muthalib? Kakeknya Nabi kafir, pamannya Nabi Abu Thalib kafir. Dan itu oleh Rasulullah Muhammad SAW diulang-ulang. Begitu Nabi mengulang kalimat ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan muhajjulaka biha illallah, diulang oleh Nabi. Terus Abu Thalib juga tetap mengatakan fa'ada alaihi, maka fa'ada, mereka tetap juga mengatakan atarghabu an millati Abdul Muthalib. Jadi disinilah kemudian yang didengarkan oleh Abu Thalib itu kalimatnya Nabi yang mengajak kepada tauhid, dan kemudian kalimatnya Abi Umayyah dan Abu Jahal dengan kalimat musyrik, kuat-kuatan ini. Dan ternyata para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Thalib itu memilih agamanya Abdul Muthalib. Artinya kemudian Abu Thalib itu meninggalnya dalam posisi kafir. Jadi pamannya Nabi Muhammad SAW ditalqin sama Nabi tidak bisa. Ditalqin oleh Nabi untuk beriman kepada Allah tidak bisa. Itu Abu Thalib. Yang jadi garis bawah, wong Nabi saja tidak bisa mentalqin orang supaya dia beriman. Apalagi kita. Orang yang setiap hari dekat dengan kanjeng Nabi, orang yang setiap hari datang bersama Nabi, orang yang setiap hari bersama dengan Nabi, orang yang setiap hari menolong Nabi. Jadi hartanya Abu Thalib itu kan digunakan untuk membela Nabi, memperjuangkan agama Nabi. Tapi tetap dia namanya Abu Thalib itu kafir. Seorang Nabi dan Rasul tidak sanggup untuk mengislamkan pamannya sendiri. Kalau Nabi Nuh juga tidak sanggup untuk mengislamkan anaknya sendiri. Nabi Lut tidak bisa mengislamkan istrinya sendiri. Nabiullah Ibrahim tidak sanggup untuk mengislamkan bapaknya sendiri. Apalagi kita. Maka kemudian pas ketika ini kan Rasulullah Muhammad SAW itu kan sampai mengatakan begini. Nabi Muhammad SAW itu pas ketika Abu Thalib membangkang, tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, maka kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Saya pasti akan memintakan ampunan kepada engkau selama Allah itu tidak melarang aku. Begitu Abu Thalib itu meninggal, ya, Rasulullah Muhammad SAW mengatakan saya itu akan memintakan maaf kepada engkau. Saya akan memintakan maaf ke atas dosa-dosamu ini kepada Allah malam dan engkau, selama memang saya tidak dilarang. Selama saya tidak dilarang. Turun ayat. Maka nabi nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kana ulil qurba. Tidak layak bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman ayastaghfiru lil musyrikin, untuk supaya mereka memohonkan ampun kepada Allah bagi orang-orang yang musyrik. Itu artinya bahwa Abu Thalib itu meninggalnya dalam keadaan musyrik. Seorang nabi, seorang rasul dan orang-orang beriman haram hukumnya untuk memohonkan ampun kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang musyrik, walau kanu uli qurba, walaupun meskipun orang itu adalah masuk kategori kerabatnya atau saudaranya, haram hukumnya. Meskipun dia bapak kita, meskipun dia ibu kita, meskipun dia kakek kita, nenek dan sebagainya, kalau dia musyrik mati, tidak boleh kita memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka jenengan itu kalau menggunakan kata-kata almarhum itu yang hati-hati. Tidak semua orang itu kalau mati disebut dengan almarhum loh ya. Almarhum itu kan isim maf'ul yang mempunyai makna orang yang dirahmati Allah, orang yang dirahmati dan orang yang dikasih sayangi oleh Allah. Lah kalau orang yang matinya kafir masa disebut almarhum? Yang orang matinya musyrik masa kita sebut almarhum? Tidak boleh. Ada orang mati non muslim, kafir ya. Jenengan pas ketika dia ada orang mati itu tetangga kita si fulan, jenengan ngomong inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wah almarhum dia sudah. Lah kafir jangan disebut dengan almarhum. Jangan ya. Abu Talib itu kurang apa? Abu Talib mulai usia Nabi Muhammad SAW itu usia 8 tahun. Yang merawat, yang menghadonah, yang membiayai, yang menikahkan, yang belani, yang mengajari bisnis dan semuanya itu adalah Abu Talib. Pas ketika meninggal Rasulullah dilarang untuk memintakan ampun. Itulah maka lakum dinukum waliyadin itu tetap. Meskipun kerabat kalau dia kafir kita muslim sudah ada hubungan. Hanya hubungan sesama manusia saja yang namanya hablum minanas saja. Tapi kalau masalah akidah lakum dinukum waliyadin. Bahkan dalam konteks pewarisan juga tidak dapat dia waris kalau seperti itu. Para jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kemudian tidak lama kemudian istrinya Rasulullah Muhammad SAW namanya Khadijah itu juga meninggal. Itu yang kita sebut dengan Amul Husni. Amul Husni yang kemudian Rasulullah Muhammad SAW itu beliau dihibur oleh Allah dengan mengadakan Isra dan Mi'raj. Apa yang bisa kita ambil Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Begitu konteksnya Nabi Muhammad SAW itu sedihnya luar biasa karena tidak mampu mengislamkan paman beliau. Beliau kemudian mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak akan bisa memberikan hidayah taufik kepada orang yang engkau cintai, walakinallaha yahdi man yasha. Tetapi Allah lah yang mampu memberikan hidayah taufik kepada orang-orang yang dikehendaki. Jadi ada istilah hidayah al-irsyad, ada istilah hidayah al-irsyad dan ada istilah hidayah taufik, itu beda. Kalau umpamanya kita ini sebenarnya sudah dapat hidayah yang berupa al-irsyad, ada orang menyebut dengan irsyadiyah, ada orang menyebut namanya irsyadiyah. Hidayah al-irsyad itu semua orang sudah dapat. Ya, hidayah al-irsyad itu semua orang sudah dapat. Jenengan ini sebenarnya sudah dapat hidayah secara irsyadiyah. Secara irsyadiyah jenengan sudah dapat. Tapi yang mungkin kita tidak mendapat, ya mudah-mudahan kita akan terus mendapatkan itu yang namanya hidayah taufik. Hidayah taufik itu bagaimana konteksnya Rasulullah Muhammad SAW itu ya, memberitahu kepada kita kalau ada orang mengetahui sesuatu yang benar dan dia kemudian melakukan yang benar itu, lah itulah namanya hidayah taufik. Kalau orang itu mengerti sesuatu yang batil dan kemudian dia mampu meninggalkan yang batil itu, ya itulah hidayah taufik. Dan yang kita minta itu kan hidayah taufik itu. Banyak orang itu yang dia itu tahu yang benar adalah sholat 5 waktu itu wajib, tapi ternyata dia tetap tidak sholat 5 waktu. Ada orang yang tahu sholat Jumat itu fardu ain bagi yang memang memenuhi syarat, tapi tetap juga gak Jumatan. Makanya saya katakan orang yang tahu kebenaran itu belum tentu punya karakter kebenaran. Maka di sini Rasulullah pernah berdoa begini, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Abu Talib itu tahu kalau Muhammad itu Rasul. Abu Talib itu paham Al-Quran itu benar. Abu Talib itu paham Islam itu agama yang benar. Tapi kenapa kemudian Abu Talib itu
dapat masuk ke dalam Islam, dalam konteksnya dia menolak untuk masuk Islam, dia itu tadi dia tahu yang benar tapi dia tidak mampu untuk melakukan kebenaran itu. Dan orang tahu yang benar kemudian tidak mampu melakukan kebenaran itu, faktornya sangat banyak. Di antaranya itu karena fanatisme kepada nenek moyang yang sudah dia yakini. Ini Abu Thalib itu fanatismenya kepada nenek moyang. Ya, meskipun dia tahu bahwa Muhammad benar, Al-Quran benar, tapi dia tetap menolak untuk masuk dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya teruslah kita itu berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ada orang tahu bahwa korupsi itu haram, dia tetap korupsi. Ada orang tahu mencuri itu haram, dia tetap mencuri. Ada orang tahu kalau ngerasani orang itu haram, dia tetap ngerasani. Itu kita butuh semacam itu, butuh hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu poin yang pertama. Jadi Rasulullah Muhammad SAW itu tidak bisa memberikan hidayah kepada Abu Thalib, sehingga jenengan nggak boleh ngomong ini. Ketika jenengan menemukan ada seorang kiai anak itu wabak, anak itu ngokok, jenengan nggak boleh ngomong, oh bapak kiai anak itu wabak. Jenengan kan tidak tahu dakwahnya dia kepada anaknya kayak apa. Betul kan? Atau mungkin jenengan tuh tahu ada seorang ustadz, bujurnya ini mokong, bujurnya bahkan mungkin lepas jilbab. Jenengan kemudian menjustifikasi bujurnya ustadz apa yang menungguin. Nggak boleh jenengan mengatakan begitu. Contohnya nanti jenengan kan menyalahkan sang ustadz, dan jenengan tidak pernah tahu bagaimana upayanya sang ustadz untuk mendidik istrinya. Jangankan seorang ustadz, bapaknya Nabi Ibrahim aja kafir. Apa jenengan mau menyalahkan Nabi Ibrahim? Saya tanya, Nabi Ibrahim itu dakwahnya sukses atau tidak? Kawan dijawab. Kawan enggak apa? Sukses, betul. Orang akan menjawab, bagaimana dengan sukses? Bapaknya masih kafir. Berani ngomong begitu. Nabi Nuh itu sukses tidak dakwahnya? Kawan dijawab bisa. Ada orang akan membantah kalau sukses. Anaknya sendiri kafir kok. Nabi Lut itu sukses tidak dakwahnya? Istrinya kafir. Kemudian Nabi Musa punya bapak angkat namanya Fir'aun. Ya gak bisa mungkin itu. Justru yang beriman malah ibu angkatnya, namanya Asia itu. Nabi Muhammad, Abu Jahal, Abu Thalib, Abu Lahab, dan abu-abu yang lain kafir kan? Nah, kalau Abu Janda boleh. Lapor sih kok bisa dengan Abu Janda. Baik, itu sekarang sama-sama maksud. Tetap di Pak. Sama-sama Abu Janda orang blank. Sukses. Jadi kita ini hanya bisa menyampaikan. Kita ini hanya bisa menyampaikan dan tidak bisa memaksa orang itu untuk bisa beriman, berislam. Karena itu hak prerogatif Gusti Allah. Ya. Tidak boleh kita sok-sokan. Goro-goro aku, wong itu dari Islam, itu. Wasilah memang ada, wasilah ketaatan. Dengan kita berdakwah oke, tapi tetap yang memberikan hidayah itu bukan kita. Yang memberikan hidayah itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau jenengan mendidik anak, kok anak kok sedablek, ya memang konteksnya memang ya itu. Tapi gak boleh ngomong jenengan begini. Ayo mbak ngaji, jenengan ngomong, aku turun itu hidayah kok ngaji. Itu keliru. Hidayah mana yang dimaksud? Antara hidayah al-irsyadiyah dengan hidayah taufik itu saling berkaitan. Kalau biasanya orang itu memaksimalkan hidayah al-irsyad itu, maka hidayah taufik itu mesti datang. Pasti datang. Mu'alaf yang ahli dalam bidang teologi, kenapa bisa mereka masuk Islam itu kan karena dia memanfaatkan, memaksimalkan hidayah al-irsyad itu. Yahya Waloni, Insan Buku Kita, Ibunda Irena Handono,
Masya Allah, Nababan dan lain-lain. Mereka itu memanfaatkan hidayah irsyadiyah sehingga mereka kemudian masuk dalam Islam. Tapi kalau konteksnya mereka itu tidak memanfaatkan hidayah irsyadiyah, otomatis sudah. Ada ayat begini, walahum qulubun la yafqahuna biha, walahum adhanun la yasma'una biha, walahum absarun la yubsiruna biha. Mereka punya hati tidak digunakan hati itu untuk memahami. Mereka punya telinga tidak digunakan untuk mendengar. Mereka itu punya mata tidak digunakan mata itu untuk melihat. Ulaika kal an'am. Mereka itu aktor. Balhum atol, maka mereka itu lebih rendah daripada binatang ternak. Ini kan artinya mereka itu tidak memakai, tidak menggunakan, tidak memaksimalkan yang namanya hidayah al-irsyad. Hidayah al-irsyad itu banyak Bapak Ibu. Termasuk hidayah al-irsyad itu ya Al-Quran itu hidayah al-irsyad, Sunnah itu hidayah al-irsyad, otak kita, akal kita itu namanya juga hidayah al-irsyad, panca indera kita itu juga termasuk hidayah al-irsyad. Semuanya dia bisa gelem mikir apa enggak. Makanya di dalam Al-Quran itu selalu ada kalimat afala taqilun, afala tatafakkarun, afala tatadabbarun. Itu memaksimalkan hidayah al-irsyad. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu poin yang pertama. Jadi Nabi Muhammad SAW tidak mampu memberikan hidayah kepada Abu Thalib, dan Abu Thalib pun juga termasuk orang yang kafir. Akan muncul orang bertanya, Gusti Allah itu adil apa enggak sih? Lalu Abu Thalib itu jasanya kepada Muhammad Rasulullah, jasanya Abu Thalib kepada Islam itu luar biasa. Kalau andai kata pada zaman sekarang itu ada umat Islam yang jasanya kepada Islam itu dikumpulkan jadi satu, ditaruh di dalam satu timbangan, kemudian Abu Thalib sendirian dalam satu timbangan, itu maka timbangannya masih berat Abu Thalib, Tapi kenapa kemudian Abu Thalib itu tidak bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawabannya enteng, karena dia kafir, karena dia itu musyrik. Sudah berkali-kali saya katakan di sini bahwa orang itu sebanyak apapun amalannya dia itu, kalau dia itu menyebutkan Allah, Gusti Allah tidak akan mau ngampuni. Amalannya akan habis. Boleh saya sampaikan di sini kan. Nah, nanti akan kita bahas tentang syirik-syirik yang seperti sihir dan sebagainya. Nanti kita akan bahas itu, termasuk syirik-syirik itu apa saja macamnya. Baik. Lah masalahnya sekarang begini. Kira-kira pas ketika kita mati itu kalimat la ilaha illallah itu masih tetap di dalam mulut kita dan nanti kita atau tidak? Masalahnya seperti itu. Ditalkin pas ketika kita sakaratul maut itu bisa muni la ilaha illallah tidak. Masalahnya di situ kita itu nanti. Kan Rasulullah juga Muhammad mengatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Jadi barang siapa yang akhir kalimatnya itu dia adalah la ilaha illallah, ya dia masuk surga. Masalahnya iso ora menurut bisa atau tidak. Makanya begini Bu ya. Kalau orang itu tahu yang benar, dua kemungkinan, ngelakoni kebenaran atau menolak kebenaran. Dia tahu yang batil, kemungkinannya juga dua, meninggalkan yang batil atau tetap melakukan yang batil. Dia butuh hidayah menurut ini, butuh hidayah supaya tetap dalam kebenaran. Kalaupun umpamanya ada orang itu dia sudah tahu yang benar, bisa melakukan yang benar, dan dia tahu yang batil dan menjauhi yang batil, dia tetap butuh hidayah. Kenapa bisa begitu Pak? Orang itu sudah bisa melakukan kebenaran, wis ngerti ilmunya, iki ilmune nglakoni deh. Ini batil, menjauhi yang batil itu, dia masih tetap butuh hidayah, taufik. Kenapa bisa begitu alasannya? Ngantuk Bu? Oh enggak ya. Jangan heran saya pakai kacamata Bu. Kenapa? Orang itu pas ketika dia sudah tahu benar, ini sholat wajib, dia akhirnya sholat wajib, jebret. Ini lo haram, jebret dan lakoni.
Orang seperti ini tetap butuh hidayah. Jangan dikira orang yang butuh hidayah itu orang yang sesat-sesat saja. Jangan dikira orang yang butuh hidayah itu hanya orang yang gabet-gabet saja. Orang yang baik-baik saya yakin jadikan orang-orang baik. Orang-orang yang soleh saya yakin jadikan itu orang-orang soleh masuk surga insyaallah. Yang paling depan nanti takbirnya. Di depannya takbirnya nanti mubaliknya. Amin. Kenapa bisa mubalik paling depan? Kenapa orang yang tahu benar dan melakukan benar butuh hidayah? Lalu, coba jangan munasabahkan dengan doanya Nabi. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Apa berarti hubungannya, Pak? Karena orang yang sudah tahu benar kemudian mampu melakukan benar, belum tentu dia akan tetap seperti itu sampai mati. Betul atau tidak? Belum tentu dia nanti istiqomah sampai dia dicabut nyawanya oleh Allah. Banyak lupa orang itu sholatnya gendu, maca Qur'annya gendu, ya, jamaahnya bagus, taklimnya bagus, dong-dongi kati mati deh, murtad banyak. Itu artinya kemudian sekali lagi saya katakan orang itu belum tentu dia istiqomah sampai mati. Hadisnya Nabi Muhammad SAW, jangan pasti hafal. Nabi mengatakan begini, inna rajula fayamalu bi'amali ahlil jannah wa kana bainahu wa bainaha ila dirahum. Ada orang itu yang dia itu mengamalkan amalan-amalan surga dan jarak antara dia dengan surga itu tinggal satu hasta. Cedek ya, semua kata melombu mau masuk kan. Tapi Nabi bilang apa? Faisbitu alaihi kitab. Fayamalu bi'amali ahlina fayaquluha. Catatan itu lebih mendahului. Allah paham orang ini kayak apa, takdirnya orang ini kayak apa. Maka fayamalu bi'amali ahlina fayaquluha. Maka orang ini kemudian mengamalkan amalan-amalan neraka dan dia masuk ke dalam neraka. Coba lihat itu. Dia ini hampir masuk ke surga, jaraknya cuma satu hasta. Lah kok dilalah dia itu malu sul khatimah. Ada orang model begitu. Sebaliknya ada orang yang kata Rasulullah Muhammad SAW, inna rajula fayamalu bi'amali ahli alinar. Sesungguhnya ada seorang yang dia itu mengamalkan amalan-amalan neraka. Bahkan bainahu wa bainaha ila dirahum. Jarak antara dia dengan neraka itu tinggal satu hasta, satu dirham. Cedek sekali lebih memang. Wis untuk kali membunuh neraka. Faisbitu alaihi alkitab. Catatannya lebih dulu. Allah nggak tahu takdirnya orang ini kayak apa. Fayamalu bi'amali alinar. Fayamalu bi'amali alin jannah. Maka dia mengamalkan amalan surga. Akhirnya dia masuk dalam surga. Artinya apa? Ada orang itu awalnya hitam, Pak. Awalnya hitam, semua lima dilakoni, sembarang kali bermocoran dilakoni. Tapi ternyata di akhir hidupnya dia masya Allah taat dan akhirnya masuk surga. Tapi ada orang yang awalnya putih, lalu bilang di akhir hidupnya hitam. Jangan beda sedih. Tak bingung. Jangan beda sedih. Kalau jenengan milih yang awalnya putih sampai akhir juga putih. Lah itulah yang dimaksud di sini ini. Itulah. Tidak mungkin kita itu kepingin mulai awal hitam sampai mati hitam, itu tidak mungkin. Kalau umpamanya kita itu mendapatkan perilaku-perilaku yang tidak benar, umpamanya kita inginnya itu husnul khatimah, begitu. Nah, makanya saya bilang orang yang sudah tahu benar dan bisa melakoni benar, dia tetap butuh hidayah supaya dia bisa istiqomah sampai dia meninggal, sampai wafat, dia bisa tetap la ilaha illallah. Ditalkin bisa ngomong la ilaha illallah. Tapi untuk mendapatkan orang jenengan bisa mendapatkan kalimat la ilaha illallah pas ketika meninggal sakaratul maut itu juga gampang. Kebiasaan jenengan dan juga isi hati jenengan itu punya pengaruh
untuk bisa menjadi orang yang husnul khotimah atau su'ul khotimah. Ya, dulu pernah saya sampaikan kan, ada seorang kiai di pondok santrinya akeh, begitu ditalkin memang disur-disur isinya. Ya. Nah, sekarang saya tanya lagi, orang itu sudah istiqomah melakukan kebenaran, istiqomah meninggalkan kebatilan, orang itu masih butuh hidayah enggak? Alasannya apa? Kalau tadi dia itu tidak tahu yang benar, butuh hidayah. Dia tahu yang benar, tetap butuh hidayah. Wis melakukan kebenaran, butuh hidayah. Sekarang dia sudah istiqomah melakukan kebenaran, sudah istiqomah meninggalkan kebatilan, dia masih butuh hidayah atau tidak? Butuh. Kenapa bisa begitu? Orang yang istiqomah melakukan sebuah kebenaran, belum tentu itu kebenaran membuat Allah ridho. Orang itu dari sholat masuk surga dengan sholatnya itu iso. Jangan ngotot kaya ngopo, kepingin lebih surga kalau sholat dari sholat. Masuk surga itu bukan karena sholat jenengan, bukan karena bacaan Al-Quran jenengan. Itulah yang kemudian Rasulullah mengatakan la yadkhulu al-jannata, la yadkhulu ahadukum al-jannata bi'amali. Salah satu di antara kalian tidak akan bisa masuk dengan amal kalian. Sahabat bingung, wala anta ya Rasulullah. Jangan juga begitu ya Nabi. Wala ana, tidak juga dengan saya. Tidak bisa saya masuk surga dengan amal saya. Illa ayatallahu lahu birahmatin. Jadi kita bisa masuk surga itu dengan rahmat itu. Kemarin sudah kita sampaikan ya, pas di tafsir surat Al-Buruj. Ya. Orang itu tidak bisa masuk surga dengan amalnya itu. Orang bisa masuk surga itu dengan rahmat. Lupa apakah tidak bertentangan dengan ayat yang lain? Ayatnya kan bunyinya anta tadkhulu al-jannata bima kuntum ta'malun. Itu diantaranya. Kalian akan bisa masuk surga dengan amal-amal yang kalian lakukan. Amal yang bisa memasukkan surga itu adalah amal yang mendapatkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemarin kan saya bilang di tafsir Al-Buruj itu ada seorang wanita yang ngekei mobil kiri gitu. Gini loh Pak, di antara amalan-amalan yang kita lakukan ada tahajud, ada baca Quran dan sebagainya. Kita tidak tahu mana yang mendatangkan rahmatnya Allah. Kenapa? Baca Quran sih sok-sokan, baca Quran sih ada ujub, sholat masih ada sombong, masih ada iri dan sebagainya. Lah wanita tadi itu yang memberikan minum anjing itu kok bisa mendatangkan rahmatnya Allah? Kita tidak tahu amalan mana yang bisa mendatangkan rahmatnya Allah, kita tidak tahu. Sekali lagi saya ulang, yang bisa memasukkan surga kita itu rahmatnya Allah, bukan sholat kita. Makanya muncul kalimat inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmatnya Allah itu dekat dengan orang-orang yang suka berbuat baik. Jadi ingat, rahmat itu dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Mana perbuatan yang baik? Bahwa mana perbuatan baik yang kita lakukan kita tidak tahu. Di dalam hadis Sahih yang Jumat yang lalu saya bilang, ada orang yang menginggirkan kayu yang melintangi, yang menghalangi orang dipinggirkan. Oleh Allah malah justru dimasukkan surga gara-gara ini. Bukan tahajudnya yang dia lihat, ya oleh Allah. Bukan sholatnya yang Allah lihat, tapi justru yang Allah lihat itu apa tadi? Menyingkirkan kayu itu rahmat. Maka jenengan akan ngaku, kok bisa ngono? Kok bisa ngono? Jenengan tidak bisa protes Gusti Allah. Gusti Allah itu fa'alun lima yurid. Allah itu berhak melakukan apapun, dan Allah itu punya barometer rahmat amal itu kayak ngomong Gusti Allah. Kita tidak boleh mengatakan loh, aku tahajud sampai badanku ireng masuk ke surga. Jenengan gak bisa ngatur Gusti Allah. Belum tentu jenengan tahajud rahmatnya Gusti Allah datang. Kenapa kok bisa begitu? Jenengan tahajud malah hati jenengan ngomong iki lho aku kudu tahajud. Awakmu ora tau tahajud. Allah tak suka dengan orang model semacam itu.
jenengan infak sedekah 1 miliar, 1 miliar dibangun jalan. Apakah rahmat Allah bisa turun di situ? Belum tentu. Gusti Allah paham isi hati orang itu. Tuh hatimu tuh lah rusuh. Mari mulai sedalan kita dijiwati wong, ning hatimu ngomong iki lho gara-gara aku dalan kita di. Aku enggak. Maka orang wanita tunasusila yang ngasih minum anjing itu masya Allah, ikhlasnya luar biasa, luar biasa. Dia tidak butuh matur suwun, tidak butuh ucapan terima kasih. Kenapa? Wong seekor anjing tidak bisa mengucapkan terima kasih. Sementara kita ngasih orang itu kadang-kadang di dalam hati kita selalu dikeki orang matur nuwun. Nah, makanya kita jangan meremehkan amal. Jadi saya katakan orang yang sudah istiqomah masuk melakukan kebenaran dan istiqomah menjadi kebatilan, dia tetap butuh hidayah. Dong-dongi wis istiqomah melakukan sholat dilalah, tidak ada satupun sholatnya yang mendatangkan rahmat Allah. Dia hafal Al-Quran, menghafal Al-Quran, dong-dongi hafal Al-Qurannya dia tidak bisa mendatangkan rahmatnya Allah. Pak, saya sudah beriman loh Pak. Saya ini sudah sesuai dengan sunnahnya Nabi loh Pak. Itu kan syarat diterimanya yang namanya amal. Bedakan antara diterima dengan mendatangkan rahmatnya Allah. Belum tentu amal yang diterima oleh Allah itu kemudian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya wis tak terima. Ada orang lamar kerja, bawa lamaran dibuka. Ya wis lamaran tak terima ya. Lamarmu kan terima. Uang ini belum perusahaan itu pada belum tentu kan, belum tentu. Lamarnya ya wis kata sing terima langsung direktur. Ya wis Mas tak terima, wah apik iki ini apik. Apik iki tak terima ya lamaran. Dinteni sampai saulan 2 bulan gak dilebol pernah perusahaan. Itu artinya beda antara kita ngotot Pak, saya sesuai sunnah. Saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Pak. Diterima amalan saya. Pertanyaannya, Gusti Allah itu rahmat apa enggak dengan amalan itu? Benar secara fikih diterima. Secara akidah diterima. Tapi secara batiniahnya itu Gusti Allah rahmati enggak? Wah, aku sombong enggak kalau sekali ngeremehin wong. Loh itu. Jadi makanya kita membutuhkan bukan hanya sekedar fikih, bukan hanya sekedar akidah, tapi kita butuh tasyaatun nafas. Ya, kadang-kala mohon maaf, sebelum kita mati, pahala amal kita itu sudah habis di luar. Betul ya Bu? Sadurunge awake mati, pahala amal sudah habis di luar. Sekarang amal 15, gak ada pahala sama sekali. Karena ada amalia batin, itu tanpa terasa sudah menghabiskan pahala amal yang kita lakukan. Apa contohnya yang paling sering dulu saya sampaikan? Bolak balik saya sampaikan. Jenengan itu umpamanya iri dan kisah sama orang. Tidak suka ada orang lain yang mendapatkan nikmat dan kepingin nikmat itu hilang dari orang itu. Orang tonggone itu sepeda motor pengiang. Orang tonggone itu oman setrum. Orang tonggone itu helikopter mati ya deh. Dia sholat macam-macam, tapi justru hatinya yang tidak suka dengan model semacam itu habiskan. Kalau Rasulullah pernah mengatakan iyyakum wal hasada, fa innal hasada yaqulu al hasanati kama taquluna al-haqaba. Takutlah kamu itu kepada penyakit hasud, karena penyakit hasud itu mampu memakan ya, amalan-amalan yang baik seperti api yang memakan kayu bakar. Tuh hati-hati. Sholat itu sudah sesuai sunnah, beriman gak syirik, belas syirik habis tidak dilakoni belas. Wah aku diterima kira diterima, tapi rahmat belum tentu. Jadi makanya yang namanya hidayah Allah, hidayah Allah itu tetap kita minta sampai kita mati. Lewis mati jebret, nah wis aman wis. Tapi masalahnya udah di alam bangsa sih so jawab kita koni malaikat ke orang menurut.
Dong-dong itu kita koni makro buka kajian Jawa. Kalau di dalam bahasa hadis itu jawabnya begitu kelakik gitu dong. Nah itu kita tetap butuh hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya bilang, lewis ngelakoni keapian, kalau sudah melakukan kebaikan itu ojo sok-sokan, ojo kemelinti, turun karuan pahalanya sih tetap ada. Mungkin sebelum kita mati pahalanya sudah habis duluan. Begitu kita mati nanti di yaumul kiamat pahala kita sudah tidak ada sama sekali. Akhirnya paham man saqulat mawazinuhu bahwa fi 'isyatir radiyah tidak kita dapatkan. Kita sudah bangga, amalanku sakeh itu ditimbang akeh. Dondoni begitu ditimbang belas amalan ka ono. Di antaranya karena amalnya batin, termasuk simpul paling jenengan dan saya pribadi untuk harus bersih itu adalah kiber. Kiber itu yang paling luar biasa. Kiber itu sombong itu yang paling berbahaya, betul paling berbahaya itu. Namanya iblis saja ratusan tahun, ribuan tahun di surga sombong diusir Pak. Lalu kita belum merasa surga kok sombong bisa. Suara pantas belas ke surga. Dan di antara tanda-tanda kita sombong itu batal haqqi wa ghamtun nas, suka menolak kebenaran yang datang kepada kita dan suka meremehkan. Habis dengan itu kalau suka meremehkan orang. Lah meremehkan orang itu macam-macam sebabnya. Mungkin sudah pintar, mungkin sudah semacam-macam. Hati-hati. Di sinilah kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan pentingnya kalimat la ilaha illallah. Itu pentingnya di sini. Kalau saya merekom jenengan itu setiap hari itu dzikir la ilaha illallah sing akeh. Wiritono sing akeh, meskipun kita mungkin belum khusyuk ketika wiritan. Yang disuruh oleh Rasulullah itu kan baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Satu hari itu 100 kali. Hadisnya sahih. Setiap hari baca la ilaha illallah wahdahu la syarika. Kalau memang tidak sampai panjang ya pokoknya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sopo ngerti. Karena begitu, karena saking biasanya mulut kita la ilaha illallah, saking biasanya hati kita itu la ilaha illallah, pas ditalkin secara otomatis keluar. Mudah-mudahan ya. Karena kenapa saya bilang begitu? Karena di dalam salah satu kitab itu Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Ibnu Al-Qayyim al-Jauziyah itu menceritakan ada seorang yang dia itu penggawaiannya nyanyi, bagaimana nyanyi? Saya di rumah dia nyanyian. Pas begitu dia ditalkin malah nyanyi. Itulah kebiasaan yang kita ucapkan, kebiasaan yang kita batin. Yaitu nanti yang akan pas ketika ditalkin keluar. Ada dzikrul qalbi yang perlu jangan biasakan. Dzikrul qalbi itu hati kita, meskipun mungkin ini tidak apa, tapi hatinya tetap la ilaha illallah, la ilaha illallah terus. Itu insya Allah. Daripada ngomongin nyanyian, daripada sing nyanyi godong-godongnya kita pakai sesuatu nyanyi. Nauzubillah min dzalik. Mending baca Al-Quran. Setiap hari baca Al-Quran, itu pas ketika ditalkin yang keluar bacaan ayat-ayat Al-Quran. Makanya ada seorang sahabat itu angger sholat maca qul huwallahu ahad, angger maca qul huwallahu ahad, angger wiridan qul huwallahu ahad, Allah subhanahu wa ta'ala terus dilaporkan sama kajian Nabi. Ya Nabi itu sahabat itu. Kenapa? Setiap sholat mesti yang dibaca qul huwallahu ahad, Allah subhanahu wa ta'ala dan sebagainya. Setiap wiridan itu yang dibaca. Ditanya sama Nabi, Mas, dalam bahasa saya, Mas, sampai wiridan ini ngono, sholat kok ngono, opo. Dia cuma bilang, bukan karena hafalnya cuma itu, bukan. Dia bilang, saya itu suka kan Nabi baca ini. Kenapa kalau saya suka? Di situ tauhid, di situ mengingatkan saya Tuhan itu cuma satu, tempat bergantung itu cuma satu, minta tolong itu cuma satu, menyembah cuma satu itu. Saya baca qul huwallahu ahad, Allah somad sampai akhir itu supaya itu menguatkan akidah dan membiasakan saya itu bertauhid. Itu sama Nabi bilang, kamu orang yang didoakan oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Loh itu kita ngomong kita, Allah sama kalian Tuhan bila Tuhan ya Tuhan terus, itu berarti itu sahabat itu. Jangan ceritanya pemerintah, duit, pakat, apa laris. Sholat sampai Allah Akbar dagangan kurang sekoran, sampai Allah lima hamidah duit wakil orang. Contohnya sembahyang mereka pesugihan, maca sholawat mereka pesugihan, alhamdulillah ya itu pentingnya la ilaha illallah. Saya rekom sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa satu hari? 100 kali. Itu ijazah dari Rasulullah langsung, bukan dari saya tapi dari hadis Nabi Muhammad SAW. Dan di sini peristiwa yang kita bahas ini ar-raddu ala man za'ama Islam Abdul Muttalib wa aslafi. Ini kisah yang kita bahas ini membantah tentang Islamnya Abdul Muttalib dan anaknya. Jadi Abdul Muttalib itu memerangi kafir, meskipun beliau adalah kakeknya Nabi. Abu Thalib itu juga kafir meskipun dia itu pamannya Nabi. Allah itu maha kuasa. Allah itu maha, makanya muqallibal qulub. Hati-hati dengan muqallibal qulub. Ada kata Nabi Muhammad SAW, wa kana rajulun yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Ada orang yang paginya itu mukmin, sorenya kafir. Dan sebaliknya ada orang yang sorenya mukmin, paginya kafir. Siapa yang membolak-balik hati? Allah. Itu yang membolak-balik hati itu bukan jenengan, tapi Allah yang membolak-balik hati. Lain jenengan kepingin bojone apik, jenengan kan punya keinginan bojone jenengan apik. Jenengan manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Balik ke Gusti Allah. Di samping memang kita tetap dakwah ya, sambil balik ke Gusti Allah. Ya Allah, yang bisa membolak-balik hatinya istri saya di jenengan, yang bisa membuat hatinya baik itu di jenengan, bukan saya. Sehingga ada musyarakah dari situ, ada musyarakah. Kalau kita itu ngandal mau kemampuan pribadi, Allah lepas karmu pen-pen, karena Allah sudah tidak dihiraukan. Tapi di dalam konteks yang semacam itu kita butuh Allah, musyarakah dengan Allah. Ya kita ngelakoni, tapi kita paham Gusti Allah yang menentukan. Punya anak sing rodo-rodo nakal karuan, jenengan harus dakwah nuturi dina. Balik nang Gusti Allah, Gusti sing jenengan kasih hidayah itu jenengan, sing mola kali hati jenengan, sing garano apik jenengan, nyutulung anak saya nah itu. Tapi yang jenengan mau aku sebat kok anakku seperti apik koro-koro yes lewat itu syirik. Ada yang didiskusikan monggo? Nggih, monggo. Mas Ustaz. Sebetulnya setiap hari ini kan kita juga sudah minta petunjuk Allah, minta hidayah Allah melalui bacaan Al-Fatihah itu saja. Minimal 17 kali kita setiap hari mohon ini. Tapi mengapa itu masih ada sesuatu yang tidak diridhoi Allah dalam ibadah kita sekarang? Itu apakah karena nafsu kita atau karena godaan setan? Karena pada waktu setan dilintah turun kan berjanji akan menghalangi manusia untuk menuju apa? Itu saya terima kasih. Baik. Di dalam kitab Al-Wafi Syarah Arba'in An-Nawawi itu ya. Jadi diceritakan ada orang itu sholat gedung, ada dua orang. Mereka ini bersahabat. Ini sama-sama sholat jamaah, sama-sama baca Quran, sama-sama infak, sedekah dan lain-lain. Suatu saat kemudian orang yang satunya ini sakaratul maut. Sama temannya si ini dia ditalqin. Kalimat yang keluar dari temannya ini tadi,
Al kalimatu la ilaha illallah ba'idatun minni wa ana la a'rifah. Kalimat la ilaha illallah itu sudah jauh dari saya. Saya itu tidak kenal apa itu la ilaha illallah. Temannya itu kagetnya luar biasa. Padahal dia sholatin bareng, baca Quran bareng, tahajud bareng, infak bareng, poso bareng, sembarang bareng. Tapi kenapa pas ketika ditalkin kok ngomongin menurut? Di dalam kitab itu yang saya baca, temannya yang talkin terus tanya, kamu ini kenapa, dalam bahasa Indonesia kita, kamu kenapa? Kok seperti ini? Kok bisa seperti ini? Temannya jawab, ya saya ini berjamaah karena ingin saya itu disebut sebagai orang alim. Betul saya itu baca Al-Quran, tapi saya itu baca Al-Quran karena ingin disebut sebagai qari, ahli baca Quran. Betul saya itu infak sedekah, tapi saya itu lebih dermawan. Ini yang kalau di dalam syarah Nawawi tadi itu namanya dasi satun fil qalbi. Itu namanya dasi satun fil qalbi. Dasi satun fil qalbi itu ada sesuatu hal di dalam batin kita yang busuk sebenarnya masih. Dasi satun fil qalbi, maka itu muncul dari nafsu. Mohon maaf, dalam konteks dasi satun fil qalbi itu sebenarnya di dalam masalah sholat sudah disebutkan oleh Allah surat Al-Maun. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun walladzina hum yura'un. Kita sholat itu kemudian dalam hati kita kepingin dipuji sama orang, pengen dihargai sama orang. Ini kan dengan dasi satu ya model ini Allah turun, nggak mau dia model, tapi ada dasi satu fil qalbi itu yang bikin rusak. Nah, jadi itu apakah itu hawa nafsu? Iya, nafsu. Lupa kok ibadah, kok angel dong. Maka di sini kita katakan sampai kita mati tetap butuh hidayah, petunjuk Allah. Di antara petunjuk yang selalu kita harus belajar itu ya majlis taklim model ini. Kalau di masjid-masjid yang lain saya bilang tidak cukup kita itu belajar tauhid tok. Ayo kita belajar namanya tasbihun nafs. Kalau jurnalnya kita cuma belajar tauhid tok, kemudian tidak ada namanya tasbihun nafs, batin ini tidak karuan, kau berdondong lagi. Pas ketika ada jamaah kudu istilahnya itu jadi nggak ada regensi, itu kan ada jamaah dulu yang ngajinya sama Pak Husnul Hadi yang sudah wafat, yang sudah di rahmati Allah, itu bertahun-tahun. Itu kemudian bilang sama saya, Pak, ngaji al-hikam ya Pak ya. Saya kaget, ngaji al-hikam. Padahal kitab al-hikam itu kan kitab tasawuf yang sangat dalam. Punyanya Syekh Al-Aqil As-Sakandari. Itu membahas masalah ini yang tauhid ini itu sudah dibahas dalam tasawuf dalam. Saya mikir, apakah ini memang takdirnya Gusti Allah untuk supaya saya bisa membersihkan hati saya dengan mengkaji al-hikam ini? Saya cuma khusus saja, itu berat. Maka kalau di masjid-masjid, kalau di masjid di Nahdlatul Ulama, di pesantren-pesantren ngaji al-hikam itu masih sudah umum. Tapi kalau di masjid-masjid seperti kita tuh ngaji dalaman dari satu qalbi itu juara. Paling banter kalau ngaji tasbihun nafs, paling banter bahas masalah zuhud, masalah qanaah, masalah sombong, yang benar-benar. Tapi membahas sampai 2 alam itu tidak pernah seperti dari satu qalbi itu tadi. Itu ada di dalam kitab al-hikam. Kemarin ibu-ibu masih taklim yang di Sabil Salam itu pengen ngaji yang model-model menunggu ya, tak awal dia ngaji al-hikam aja setiap Jumat yang ketiga jam 4 itu, karena rata-rata kan sudah di umurnya sudah di atas 50, itu pengennya itu tersikati ngaji al-hikam itu pas lah. Jadi dasi satu qalbi itulah ya Pak. Lah dasi satu qalbi itu munculnya dari nafsu, dan nafsu ini kemudian ditumpangi oleh yang namanya syaitan.
Tapi memang Pak, berat kita itu beribadah, berjuang. Makanya pas ketika Nabi Muhammad itu pulang dari perang Badar, Nabi cuma bilang, "Narji'u minal apa? Kita pulang dari jihad yang kecil. Narji'u minal jihadil asghar ila jihadil akbar." Kita pulang dari jihad yang kecil. Loh, perang Badar itu kata Nabi dianggap kecil. 313 orang melawan ribuan orang. Kata Nabi kecil, tapi Nabi bilang kita jihad yang besar. Apa itu jihadun nafs? Jihad melawan hawa nafsu. Kwetoke ngono ini kadang-kadang nauzubillah dari sholat sujud ukur domrongi mati nih. Non saya lupa saya dirubah kayak ketek. Tanya. Itu namanya dasi satu qalbi. Makanya sosok hati tadi itu. Mana mulane wong iki kafir usul khotimah jadi sapa belum tentu. Wong iki surga rek usul khotimah bedino gawe sarung, gawe peci itu. Hafal Quran itu. Al-Aidi itu kan marga. Dan ada yang menyebut dia itu marga yang sampai pada hafal Al-Quran tapi kaki dari PKI. Masya Allah, alhamdulillah hafal Quran bisa dari kafir PKI itu. Nah itu sudah besar. Gitu juga. Jadi dasi satu kalbi. Maka ngersi hati itu memang sesuatu yang buruk untuk kita. Pak, masa sih Allah sudah begitu sulit. Ya sudahlah. Kita ini memang cuma bisa mengharap kepada Allah. Wong bukti ini ngekei ngombe kiri esok surga. Tapi ya seperti ngombe di kiri aja. Jangan begitu, maksud saya itu bukan begitu. Yang dilihat Allah itu bukan ngombe di kirinya, tapi apanya? Itu namanya dasi satu kolbi harus kita hilangkan. Mudah-mudahan kita ini bisikan-bisikan sing elek-elek di dalam hati itu mudah-mudahan tidak ada. Tapi makanya saya katakan dasi satu kolbi itu bisa kita lawan ketika kita sudah membiasakan hati kita terus zikir kepada Allah. Mudah-mudahan itu menjadi upaya. Kata sombong kok betul lah. Kasih ke sombong. Kata ria, kata melakukan ria kok betul lah. Ilaha illallah. Kasih ke ria. Itu diantaranya efeknya orang yang suka melazimkan zikir. Tapi tolong kita mencacikan aneh. Untuk baru ayo masuk surat Al-Fatihah pik 1000 cek ini wadah sing teko malah jin tuh malah. Ayo masuk Al-Ikhlas 1000 kali. Jadi payah yang masuk Al-Ikhlas 1000 kali akan begini. Sing teko malah jin malah. Ya, sudah usah melu-melu kayak aku biyen. Tubuh bisa ngomong. Ya, sekarang sampai aneh-aneh. Itu dia Pak jawaban saya panjang lebar. Luas. Ada yang lain? Kasih satu kalbi. Pernah dikasih alikan di sini belum? Ngasih alikan berapa kuat naik? Itu kitab yang membahas gabungan antara tauhid dan tasawuf. Gabungan antara tauhid dengan tasawuf. Jadi itu kitab yang cukup berat untuk dikaji. Tapi bagus kalau bagi kita yang ingin dekat dengan Allah, yang bagi kita yang ingin bisa membersihkan batin kita betul dan bisa usul dalam misalnya usul kepada Allah itu, insya Allah yang namanya alikam itu jadi referensi. Cukup ya? Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.